Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Muhammad Yusuf Hamdani. Di sini saya akan membawakan materi tentang Ibnu Sina, yaitu tokoh filsuf Muslim. Biografi Ibnu Sina. Nama lengkapnya Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Al-Hasan bin Ali bin Sina. Lahir di desa Afsyanah dekat Bukhara, Transosiana atau Persia Utara pada 370 Hijriah atau 8-980 Masehi. Ayahnya menikah dengan Satarah dan mendapat 3 orang anak, yaitu Ali, Husain, dan Muhammad. Husain adalah Ibnu Sina. Ia menguasai berbagai ilmu pada usia 16 tahun. Ia mampu mempelajari ilmu kedokteran sendiri, dan di usia 18 tahun ia sudah menjadi seorang guru, penyair, filsuf, hingga dokter yang terkenal atau dokter yang masyhur di eranya. Bukunya yang berjudul Al-Hidayah Al-Rais ila Al-Amir adalah buah dari hubungan baiknya dengan Sultan, yang lalu oleh Sultan diperkenankan membaca buku miliknya untuk dibaca dan dipahami. Dan buku itu dipersembahkan untuk Sultan Muhammad Ibnu Mansur. Karya-karya Ibnu Sina. Menginjak usia 20 tahun ia berhasil menghasilkan 267 karangan dalam bidang kedokteran, politik, dan lain-lain. Berikut adalah karya-karya dari Ibnu Sina yang tidak banyak dipaparkan. Yang pertama, Asy-Syifa, karya Ibnu Sina yang terbesar, berisi materi logika, fisika, matematika, dan metafisika. Kedua ada Al-Najat, ringkasan dari Asy-Syifa, terbit bersama dengan Al-Qunun pada tahun 1593 Masehi di Eropa dan di Mesir tahun 1331 Masehi. Ada Al-Isyarah wa Al-Tanbiha, syarat dan peringatan. Lalu ada Al-Hikmat Al-Mashkiriyah. Buku ini banyak dibicarakan orang karena judul-judulnya. Lalu ada Al-Qunun atau Canon of Medicine menurut sebutan orang-orang barat. Dan masih banyak karya lain dari Ibnu Sina yang belum disampaikan. Lalu ada filsafat Ibnu Sina, pemikirannya metafisika. Dalam metafisika Ibnu Sina sepaham dengan Aristoteles. Menurutnya metafisika adalah pengetahuan tentang segala yang ada sebagaimana adanya dan sejauh yang dapat diketahui oleh manusia. Ia membagi menjadi 2 dalam filsafat wujudnya, yaitu ada wajib al-wujud dan mungkin al-wujud. Lalu ada jiwa. Menurut Ibnu Sina, jiwa ialah muncul jiwa atau nyawa, vital principle, sebagai daya adi jasmani, berawal dari persenyawaan elemen-elemen primer kehidupan di bawah pengaruh benda-benda langit. Ibnu Sina mengajukan beberapa argumen tentang jiwa. Lalu ada kenabian. Kenabian bagi Ibnu Sina ialah apabila jiwa sudah ketakberhinggaan menjalin hubungan dengan intelek aktif, sehingga tak lagi perlu menjalani proses silogistik untuk bisa menangkap hal-hal universal. Lalu ada tasawuf. Mengenai tasawuf, menurut Ibnu Sina tidak dimulai dengan zuhud, beribadah, dan meninggalkan keduniaan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang sufi sebelumnya. Ia hanya memulai tasawufnya dengan akal yang dibantu oleh hati. Lalu ada hukum sebab musabab. Ibnu Sina menggambarkan sebab atau wakil dimulai dengan sebab ini. Mutakallimun, berteman bahwa pencipta. Lalu ada Tuhan Maha Mendengar dan Maha Tahu. Diterangkan dalam kitab Al-Isyarat, Maha Tahu adalah perwakilan dalam bidang Allah semesta dalam pengetahuan abadi dalam suatu waktu tertentu. Undang pelimpahan Tuhan dalam bentuk hierarki dan kekhususan adalah dengan pelimpahan rasional. Lalu ada filsafat Ibnu Sina yang terakhir, pengetahuan tentang akal. Menurut Ibnu Sina, akal merupakan suatu kekuatan yang terdapat dalam jiwa, yaitu ada 2 macam, yaitu akal manusia dan akal aktif. Terima kasih, saya mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.